orang. Ini bukan suatu rutinitas, tapi ini menjadikan suatu gaya hidup saudara. Bahwa kita saling menguatkan, bahwa kita harus saling memberikan dukungan buat saudara-saudara kita. Yuk sama-sama pegang tangan temanmu, pegang tangan kanan kirimu, kau pegang dia. Kurasanda, kau bangkitkan rohmu, mulai berdoa dengan bahasa roh, dengan meluap-luap. Risa mata kabata sandara kata bala baba sika urata mama sandara baba so. Oh come on, buka suaramu, jangan ada yang diam. Semua buka suaramu, terima. Urata kakak miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Reka sandara baba so.
Bebaskan roh. Jangan kau terganggu oleh keadaan kanan kirimu. Jangan kau mulai terganggu dengan apa yang ada di depanmu, atau ada yang di belakangmu, atau ada di kanan kirimu. Tetapkan, arahkan fokusmu hanya kepada Dia. Bebaskan rohmu, bebaskan tubuhmu untuk menyembah Dia. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan Allahmu. Resama kata karabase kalamatara rokamulata masyandara. Bebaskan rohmu, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Bebaskan rohmu, bebaskan rohmu. Oh Jesus, risambura kata lakase kamurata rikamurata lamura sekata. Tuhan yang sudah memilihkan, Tuhan yang sudah menentukan engkau dari semenjak di kandungan ibu. Tuhan juga yang telah menentukan setiap langkah-langkah hidupmu. Tuhan juga yang akan terus membawa hidupmu terus semakin naik, semakin naik dan semakin naik, dan tidak akan pernah turun. Yakinkan itu di dalam hidupmu. Oh, yakinkan imanmu, yakinkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jemaat Tuhan. Ketika engkau mendengar, kuatkan dan teguhkanlah iman. Teruslah melangkah, teruslah melangkah, teruslah melangkah. Karena Tuhan yang selalu ada dan selalu memegang kuat tangan kananmu. Kurasikat likamata surah. Jesus God, Jesus God. Oh God, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Katakan, kau menenun diriku serupa gambaranmu. Katakan, sungguh berharga hidupku Tuhan, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau yang selalu membawa hidupku Tuhan. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Katakan, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menimajinasikan setiap pujian. Kau perkatakan dan imajinasikan hidupmu adalah berharga di hadapan Tuhan. Engkau serupa dengan gambaran Allahmu yang dahsyat. Berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau
sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Syukur bagi kesetiaan yang selalu ada bersama dengan hidup di sepanjang hidupku. Kami mengangkat tangan Tuhan, tentang kasih dan karuniamu. Sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. kau mendiklah, kau mengangkat wajahku Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Pandang dia, pandang dia Allah yang selalu ada bersama. Sambata syukur bagi kesetiaan di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku sekalipun Tuhan, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau
Barang siapa yang haus dan lapar, datanglah kepadaku Tuhan. Barang siapa yang haus dan lapar, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan air kehidupan bagi hidupmu. Izinkan rohnya terus bekerja atas hidup. Izinkan rohnya terus berkuasa atas hidup. Kosongkan dirimu, kosongkan dirimu, kosongkan dirimu. Izinkan rohnya menguasai hidup. Orasekat Murabe sambura katamu Rikata karabaseka baba di murakabusi kamalaka lari karamasa. Engkau hanya ingin dia, engkau hanya ingin dia, engkau hanya ingin dia, hanya ingin dia. Jesus, thank you Jesus. Yesus, Engkau Bapakku, Yesus, katakan aku milikmu ku Tuhan. milikmu, Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Katakan Yesus. Yesus, Engkau Bapakku, Yesus, aku milikmu, Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Yesus, Engkau Bapakku, Yesus, aku milikmu, Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Katakan Tuhan, aku haus padamu. Tuhan, aku haus padamu. Jiwaku Tuhan, Jiwaku merindukanmu, hasrat di relung hasrat di relung hatiku. Ku ingin lagi semakin mengenalmu. Katakan ajarku Tuhan, Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. katakan Tuhan, Aku haus padamu. katakan jiwaku Tuhan, Jiwaku merindukanmu, hasrat di relung hasrat di relung hatiku. Ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. ajar aku Tuhan untuk mengasihimu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Engkau Bapakku, Yesus, Aku milikmu Tuhan, aku milikmu. Ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu.
aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu, semakin dalam ajarku mengasihimu. Waktu dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Bawaku dekat Tuhan, bawaku dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Bawaku dekat, aku dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Bawaku dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Bawaku dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, mengasihimu. Bawaku dekat Tuhan, dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Bawaku dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin Rasakan itu dalam, semua. lebih dalam, Yes, God. Berbicara kepada kami Tuhan. Yes, God. Berbicara kepada kami Tuhan. Berbicara. Yes, God. Mengenalmu lebih dekat. Bicara semakin dalam. This is your time. This is your time, God. This is your time. This is your time. Saya rindu bukan hanya sekedar pujian yang kau naikkan, tapi benar-benar kerinduan dari dalam hati, benar-benar murni dari dalam hati. Ku ingin mengenalmu lebih dekat, berbicara semakin dalam, lebih dalam. This is your time. Ku mengasihimu. Yes, God. Izinkan roh dan firman-Nya terus berkuasa atas. I need you. I need you, Lord. Terus kau, saudara close, cek hatimu apakah benar-benar kau mengasihi dia lebih dalam. Rindukan itu saudara, rindukan itu.
Tuhan tidak pernah melihat apa yang ada padamu, tapi Tuhan lihat apa yang ada di dalam hatimu saat ini. Tuhan tidak mau apapun yang ada di depan matamu, Tuhan hanya mau apa yang ada di dalam hatimu. Khurasima kata Bapa. 1 menit ke depan, kau mulai berkata-kata sama Bapa. Berkata-kata apa yang kau ingin katakan. Tuhan, apakah aku benar-benar sudah mengasihi Engkau? Apakah benar-benar aku sudah benar-benar mengasihi Engkau, Tuhan? Oh Jesus, kuratambus. Semua berkata-kata, semua berhubungan dengan Bapamu, semua berhubungan dengan Bapamu. Kau jangan lihat kanan kirimu, belakang kananmu, ataupun semua berfokus hanya kepada Bapamu. Dia ada bersamamu saat ini. Dia ada bersamamu. Izinkan realita hadiratnya itu terus menguasai hidupmu. Nikmati engkau bersama dengan Bapamu, berkata-kata dengan Bapamu. Uras. God Jesus. Kundi masih. Masih morak. Come on, semua berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan Bapa. Fokus hanya kepada Dia. Izinkan rohnya terus berkuasa atas hidupmu, realitanya menguasai hidupmu. Izinkan saudara, izinkan. Open your heart, open. Aku deklarasikan buka, terbuka. Apa yang tertutup saat ini terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Urase bakata marata baba seka morata kalaba. Re baba se baba kata baraba so kurata baba seka. Rosi mama mayara baba mama sara kata baba baso. Berbicara. God Jesus. Berbicara atas kami Tuhan. Yes God. Yes God. Orasheka. Orase. Dimuraka. Oraseka. Dia ada bersamamu saat ini saudara. Dia ada bersamamu. Oh God. Yang menghanguskan. Engkau dekat dengan titik api itu dan kau terbakar dalam titik api itu. Engkau ada di dalam titik api itu dan ada kobaran api itu. Kobaran api itu yang menyambar di dalam hidupmu. Kobaran titik api itu. Kobaran titik api itu. Agree. Aku deklarasikan saat ini tuh, biar cinta yang mula-mula itu timbul kembali atas hidup. Cinta yang mula-mula engkau bersama dengan Tuhan itu timbul kembali. Aku deklarasikan itu terjadi atas umatmu, terjadi atas hidupmu. Dari yang depan, tengah, belakang, terjadi atas hidupmu, terjadi atas hidupmu, terjadi atas hidupmu. Come on Tuhan, replay Tuhan. Apa cinta mula-mula yang mereka alami saat bersamamu Tuhan. Replay. Kurase kata para bapa seka. Oh God Jesus. Oh God Jesus. Oh God, semua berhubungan dengan Tuhan. Semua berhubungan dengan Tuhan. Semua berhubungan dengan Tuhan. Oh God. Jesus. Oh God. Oh God Jesus. Bahwa kami lebih dekat mengasihi-Mu Tuhan. Oh, bahwa kami terus melekat dengan hidup-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak akan pernah mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah bisa tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak pernah bisa melangkah tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak bisa pernah melakukan segala sesuatu tanpa perkataan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa Engkau yang menuntun kami Tuhan.
Kami tidak akan pernah tidak pernah mengalami kemenangan tanpa Engkau yang ada bersama dengan kami, Tuhan. Oh, rasa maka. Bukan pujian yang kau naikkan, tapi benar-benar kata-kata yang keluar dari dalam hati, keluar dari dalam hati. Kau mau selalu dekat dengan Tuhan. Oh, semakin dekat, lebih dekat lagi Tuhan. Semakin dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Oh, bawaku Tuhan, Bawaku dekat, lebih dekat lagi, lebih dekat, menyatu dengan hidupmu, ku ingin mengenal pribadimu Tuhan. lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Oh, Jesus. Lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Bawaku dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihi Yesus. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Semakin dalam, ajarku mengasihimu. Semakin dalam, ajarku mengasihimu. Menyembahmu Tuhan dan Raja-Mu, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu Tuhan
Saudara bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, amin. Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun, amin. Semua katakan. Terbangnya bersyukur dengan penuh pujian, Semua bersuka bagi Dia. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia. Puji Dia, tiuplah sangkakala, Musikkan musikan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Berapa banyak yang kau bilang Tuhanmu baik, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan lambaikan. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus itu adalah Tuhanku. Semua katakan sama-sama. Yesus Kristus kau Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati akan teriak, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Baik bagimu. Sebab Tuhan baik. Yang bilang Tuhan baik itu angkat jempolmu tinggi-tinggi. Yuk dua-duanya sama-sama. Katakan sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. ekspresikan saudara. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. One more time katakan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Bagimu. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau baik. Sangat baik dan teramat baik. Engkau selalu baik kepada kami sepanjang waktu. Dan di sepanjang waktu Engkau selalu baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Allah yang sungguh luar biasa mengasihi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu, kasih karunia-Mu kepada kami.
buat mercy dan grace yang terus kau limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Berbicaralah Tuhan. Kami mau dengar-dengaran dan taat Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu saja Tuhan. Kuasai kami semua Tuhan dengan hadirat-Mu. Oh yes. Oh Rabasyana nana bayase. Kami tanah hati yang mau diajar, berubah dan dibentuk. Tanah hati yang terbaik kami persembahkan kepadamu. Oh, berbicara Tuhan dan kami mau dengar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami sungguh tidak bisa apa-apa. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh arahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Boleh lihat kiri kanannya, mungkin ada yang sudah lama tidak ketemu, kasih salam dulu saudara. Haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Haleluya, Tuhan baik, amin. God is good all the time, and all the time God is good ya Pak Iwan ya. Iya. Haleluya. Saudara, kita ini sebagai orang percaya, katakan saya orang percaya. Amin. Kita ini adalah ciptaan yang baru. Amin. Katakan saya adalah ciptaan yang baru. Saya adalah manusia baru. Kita ini diberi janji oleh Tuhan bahwa hidup kita ini memang selalu menerima kebaikan dan kemenangan dari Tuhan. Amin. Ini menjadi bagian setiap kita. Katakan amin. Ya, menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru, itu bukan berarti saudara masuk kembali ke rahim ibumu, terus dilahirkan baru. Ya, dilahirkan lagi terus jadi manusia baru. No, saudara. Menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru, itu artinya roh kita dilahirkan kembali, saudara. Karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Tuan atas hidup kita. Amin. Sang kebenaran itu menjadi Tuhan kita dan kita menjadi hambanya. Hamba kebenaran. Katakan hamba kebenaran. Ya, itulah esensi kita menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Ya, fisiknya tetap sama, Ibu Tuti, ya, Pak Walio, fisik tetap sama, tapi ada yang baru, saudara. Ada terjadi perubahan. Perubahan dalam hal apa, saudara? Di dalam rohmu, katakan perubahan dalam rohku. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Ini menjadi tanda ketika kita menjadi ciptaan yang baru, manusia baru, kita mengalami perubahan. Di dalam Efesus 4, perikop tentang manusia baru, saudara, di ayat 23 dalam terjemahan baru dikatakan bahwa kita ini harus dibaharui, saudara, di dalam roh dan pikiran kita. Amin. Katakan roh dan pikiranku. Dan dalam terjemahan yang lain, ERV berkata bahwa kita ini harus mengalami pembaruan di dalam hati dan pikiranku. Ya, katakan hati dan pikiranku. Amin. Jadi menjadi manusia baru artinya ada perubahan di dalam roh kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Setuju? Yang tadinya serupa dengan dunia, menjadi ciptaan yang baru artinya kita menjadi semakin serupa dengan Yesus, saudara. Yang tadinya suka bohong, sekarang berkata jujur, berkata benar. Amin. Yang tadinya egois, hidup hanya bagi dirinya sendiri, sekarang berubah, saudara. Hidup bagi Tuhan, bagi kerajaannya. Amin. Yang tadinya kikir, berubah jadi suka memberi. Amin. Yang tadinya hidup dalam kegelapan, kalau gelap itu orang buta, saudara.
Ya enggak saudara? Tapi ketika kita menjadi ciptaan baru, kita ini dibawa masuk ke dalam kerajaan terang. Amin. Dalam kerajaan terang, karena terang kita bisa lihat saudara. Amin. Coba imajinasikan, PLN mati sekarang. Saudara gak bisa lihat kiri kanan depan belakangmu saudara. Amin. Gak bisa lihat kita. Jadi kita buta, gak bisa memilih, gak bisa membedakan. Kalau saudara lagi di kamar mandi, mati lampu, mau sikat gigi. Saudara gak tahu sikat gigi siapa yang saudara ambil saudara. Ya gak? Kalau pas lagi mau pakai baju, matilah lampu. Saudara ambil baju, saudara gak tahu ini baju siapa yang saudara ambil. Tapi pada saat PLN nyala, ya happy ya happy ye. Itu yang selalu saya nyanyiin kalau ketika waktu masih kecil di Bangka tuh sering mati lampu saudara. Jadi kalau mati lampu nyala, wah kita nyanyi happy ya happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Itu nyanyian saya, walaupun saya bukan sekolah minggu saudara, tapi lagu itu membekas. Jadi ketika pas jalan lampunya, saudara lihat, kok saya ambil baju istri saya kan laki-laki. Kita bisa lihat saudara. Karena itu ketika kita menjadi ciptaan baru, manusia baru saudara, kita ini memiliki kemampuan untuk memilih. Halo. Kuasa pengambilan keputusan itu kembali ada pada kita. Kalau gelap, ya buta nggak bisa milih saudara. Tapi ketika kita dalam kerajaan terang, kita tuh bisa memilih. Karena Tuhan sudah kasih kita roh yang baru dan hati nurani yang diperbarui saudara. Amin. Jadi saudara bisa memilih yang benar. Kita diberi kemampuan untuk memilih yang benar. Katakan amin. Amin. Jadi bukan lagi pergumulan kita, dosa, enggak dosa. Enggak, karena kita sudah dalam kerajaan terang. Engkau diberi kemampuan untuk memilih. Amin. Katakan saya diberi kemampuan untuk memilih. Memilih yang benar. Memutuskan yang benar. Amin. Jadi esensi menjadi manusia yang baru saudara, sungguh terjadinya perubahan di dalam roh kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Setiap minggu ketika kita ada di tempat ini saudara, ya, kita ini terus mengalami perubahan. Amin. Di dalam roh kita, pikiran kita, dalam hati kita. Saya sebagai orang yang memberitakan firman, saya punya goal saudara. Ya, bukan amplop saudara, di sini nggak ada amplop. Tapi goal saya sebagai pemberita firman dan saya percaya kepada setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman adalah semua telinga yang mendengar itu mengalami perubahan. Amin. Esensi ibadah adalah perubahan saudara. Jadi kalau jemaat telinga yang benar nggak berubah itu tuh kita yang berbicara tuh kita sedih loh saudara. Sedih loh saudara, jangan kira gak sedih, sedih. Itu jadi PR besar buat kita. Kenapa ya gak mengerti ya. Jadi esensi dalam ibadah itulah mengalami perubahan. Semua kita mengalami metanoia saudara, amin. Metanoia ya, itu kita mengerti kata pertobatan metanoia, tapi dalam bahasa aslinya adalah perubahan pikiran. Saya berdoa setiap kita di tempat ini, setiap minggunya kita terus mengalami perubahan. Amin. Perubahan di dalam hati kita, pikiran kita, di dalam roh kita. Amin. Terus semakin selaras dengan firman Tuhan. Amin. Saudara siap untuk berubah? Katakan saya siap untuk berubah. Amin. Baik saudara, pagi ini saya mau bicara tentang satu topik, yaitu melintasi. Ya, menang melintasi padang gurun. Katakan menang. Melintasi padang gurun, ya. Janji Tuhan, ya, kepada setiap kita itu adalah tanah perjanjian. Jadi setiap janji yang kita terima dari Tuhan itulah tanah perjanjian kita. Dan kerinduan Tuhan bagi kita sebagai manusia baru, ciptaan baru adalah kita masuk, katakan masuk, dalam tanah perjanjian kita. Artinya janji itu terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Amin. Janji itu tergenapi dalam hidup kita.
Tetapi menuju tanah perjanjian kita, ada jalan yang harus kita lewati. Apa itu saudara? Padang gurun, katakan padang gurun. Wilderness ya, padang gurun. Ketika Yesus sebelum memasuki pelayanannya, sebelum dia dikenal, diikuti oleh banyak orang, Yesus juga dibawa oleh Tuhan masuk ke padang gurun. Kita baca dalam Matius 4 ya. Maka, yuk sama-sama bacakan, baca. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk apa saudara? Untuk apa? Dicobai oleh iblis ya. Yesus dibawa oleh Roh. Roh itu besar saudara. Itu artinya Tuhan yang sengaja membawa Yesus masuk ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai oleh iblis. Ini firman jelas banget saudara. Jadi on purpose, dengan sengaja saudara. Tuhan membawa Yesus dan juga kita orang percaya masuk ke padang gurun, tujuannya itu untuk kita diuji saudara. Katakan diuji. Saudara siap untuk diuji? Siap gak siap? Siap pasti diuji saudara. Amin. Untuk diuji. Jadi masa di padang gurun adalah masa pengujian kita. Amin. Apa sih yang diuji? Kita buka yuk Ulangan 8 ayat 2 ya. Sama-sama yuk baca dengan keras. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ini bahasa Indonesia udah jelas banget saudara. Kita diizinkan masuk ke dalam masa pengujian ini untuk apa saudara? Supaya pertama kita rendah hati, katakan rendah hati. Ya ini masalah kesombongan, ini masalah yang dosa nomor 1 saya rasa. Karena Lucifer itu jatuh juga karena kesombongan saudara. Kedua, untuk apa saudara? Untuk mengetahui apa di dalam hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh berpegang pada perintah Tuhan? Jadi untuk uji apa sih? Ngulik di hati kita tuh apa sih yang terdalam isinya. Karena itu Tuhan mengizinkan kita masuk ke padang gurun untuk diuji saudara. Amin. Ingat kita masuk dalam padang gurun ini atas izin Tuhan. Jadi kalau semua itu atas kedaulatan Tuhan saudara. Ingat pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Jadi ini atas izin Tuhan. Amin. Dan saya mendapati saudara, ada beberapa teknik dari si musuh, dari iblis dalam menguji manusia. Pertama saudara, dia memberikan kita masa terus bertubi-tubi. Satu datang plek ya, pokoknya bertubi-tubi dia memberikan masalah, pencobaan pada kita. Tuhan Yesus ketika dia berpuasa 40 hari, 40 malam, lapar dong saudara. Lapar gak saudara? Lapar saudara. Dan ketika itu setelah dia puasa, datanglah iblis. Apa yang iblis tawarkan? Bukan makanan. Batu. Saudara coba imajinasikan ya. Saudara puasa, udah 40 hari. Terus ada yang datang, habis puasa ya. Pasti itu ya lapar ya, lemes ya. Aku kasih kamu makanan ya. Di saudara ada makanan buat kita. Kita bilang, aduh makasih, terima kasih. Orangnya pergi, terus saudara buka. Terus saudara udah mulai ilfeel gitu ya. Udah mulai curiga. Ini kok bentuknya agak beda ya. Agak beda. Terus saudara kemudian pegang. Kok agak beda ya. Ini bilang bakpao bukan bakpao tapi kok aneh ya. Terus saudara mulai gigit. Dan setelah saudara gigit saudara benar-benar sadar. Wah ini batu. Ini uji nyali bu saudara. Uji kesabaran maksud saya. Poin saya adalah ketika kita sudah mengalami suatu kesesakan, peristiwa yang tidak enak, belum selesai datang lagi satu yang mengganggu kita saudara. Peristiwa yang gak enak, bertubi-tubi. Tujuannya apa saudara? Untuk merontokkan iman kita saudara.
terus-menerus hal buruk yang kita tidak suka, yang menjengkelkan, terus-menerus datang kepada kita. Tujuannya adalah untuk kita merontokkan iman kita. Kita akhirnya bilang, udah tuh gak usah Tuhan deh. Aku melakukan bagianku sendiri, aku aja mengandalkan kekuatan kita. Saya mau ngaku dosa pada saudara. Saya pernah di titik ini. Karena bertubi-tubinya hal yang gak pernah berhenti. Dan saya melihat Tuhan kok diem aja ya. Saya ngomong sama Tuhan, ini benar saudara, tapi jangan diikuti saudara. Saya bilang, Tuhan leave me alone. Ya, tinggalin aku sendiri Tuhan. Biar aku yang beraksi. Tapi puji Tuhan saudara, kesintingan saya gak lama saudara. Kalau kita sinting, ya gila mencari Tuhan itu bagus saudara. Tapi kalau kita gila untuk hal di luar dari Tuhan, bahaya saudara. Karena enggak ada yang namanya kebahagiaan di luar Tuhan. Yang ada makin hancur, makin kacau lah saudara. Amin. Gak bisa saudara. Tuhan itulah menjadi solusi dan jawaban kita. Amin. Saya berdoa buat kita semua, Sakura 5. Kita semua waras di dalam Tuhan. Amin. Mungkin peristiwa buruk begitu banyak terjadi kepada saudara. Tapi saya berdoa jiwa saudara dipulihkan. Tidak bikin kita sakit jiwa saudara. Jadi sinting gitu. Sembuhlah semua di dalam nama Yesus pagi ini. Setiap peristiwa negatif itu menyembuhkan kita semua. Amin. Ini pekerjaan musuh saudara. Teknik iblis untuk menggoda kita. Dalam padang gurun, dalam masa pengujian. Dan saya melihat ada teknik iblis yang kedua. Bagaimana caranya? Dia kasih kita berkat palsu. Yesus dibawa ke atas gunung yang tinggi, kota yang tinggi, ya, untuk melihat dari atas ya. Itu loh semua kenikmatan dunia aku kasih bagi engkau. Tapi engkau sembah aku, kata iblis. Orang di masa pengujian, kalau di tengah kekurangan saudara dapat berkat yang begitu menggiurkan, wah itu tuh menarik sekali saudara. Tapi hati-hati saudara, karena bisa jadi jebakan Batman saudara. Di dalam padang gurun saudara, ada namanya satu fenomena ya, Fata Morgana. Saudara tahu gak Fata Morgana? Itu ilusi. Bahasa anak sekarang mungkin halu saudara. Ya. Jadi para kafilah yang udah capek, udah haus. Mereka tiba-tiba melihat, wah ada taman yang indah. Ada air yang begitu, wah menarik jiwanya ya. Wah aku mau lari ke situ, pengen nyebur di sana. Tapi ternyata itu palsu. Semu. Amin. Itu semua tuh palsu, sia-sia. Iblis itu bisa menawarkan hal seperti ini saudara. Kelihatannya bagus, menggiurkan, tapi itu palsu, sia-sia yang akan membawa kita pada kebinasaan. Karena tugas iblis itu ya, goal dia adalah mencuri, membunuh, membinasakan saudara. Amin, saudara. Jadi itulah yang menjadi teknik iblis saudara. Ya, dengan kasih berkat yang sepertinya menggiurkan. Tetapi ketika kita menjadi ciptaan baru, katakan menjadi ciptaan yang baru, ya. Ketika kita menjaga persekutuan kita, seperti Mam sampai kemarin 3 hal, kita menjaga persekutuan kita jadikan sungguh firman Tuhan ini jadi makanan kita setiap hari untuk kita melangkah ya. Firman Tuhan jadi pelita bagi kita dan kita terus membiarkan Roh Kudus memenuhi kita, menuntun kita, kita bisa membedakan saudara, mana itu tawaran dari iblis, mana itu memang dari Tuhan. Amin. Kita akan bisa membedakan. Karena itu di padang gurun, di masa pengujian, masa kita dites ini saudara. Yesaya 40 berkata apa saudara? Nantikan Tuhan. Artinya jangan buru-buru saudara, katakan jangan buru-buru. Amin. Lihat tawaran menarik langsung gaspol, jangan saudara. Dengar, tanya Tuhan, dengar dulu saudara, apa yang Tuhan mau. Amin. Nantikan Tuhan ya. Yesaya 40:31 ini bagus sekali saudara. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat
kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Jadi di padang gurun kita tuh harus punya sikap yang benar, saudara. Amin. Attitude kita menentukan, saudara. Akan berapa lamakah kita ada di padang gurun. Kita belajar, saudara. Bangsa Israel, mereka keluar dari Mesir sampai kepada tanah Kanaan itu berapa tahun, saudara? Berapa tahun? Ada yang bisa bantu saya berapa tahun? 40 tahun ya. Ini ada fakta menarik, saudara. Jarak Mesir ke tanah Kanaan itu 800 km. Berapa, saudara? Ditempuh dengan jarak berapa tahun? 40 tahun. Jadi 1 tahun berapa kilo? Ayolah saudara pagi-pagi. Jadi 1 tahun berapa kilo? 800 bagi 40. Jadi 800 bagi 40, 20 sayang. 20 kilo, oke? 1 tahun 20 kilo. Itu artinya dalam 1 bulan mereka berapa kilo, saudara? 1,6 kilo, saudara. Itu artinya dalam 1 hari mereka jalan tuh berapa senti, saudara? 55 senti, setengah meter. Halo? Jadi mereka jalan setengah meter terus dia berhenti. Terus besok lagi baru setengah meter. Itu fakta menariknya. Pertanyaannya, kenapa sampai begitu lama, saudara? Jarak 800 kilo itu ditempuh dengan 40 tahun. Kalau saudara ikut ajuran pemerintah untuk melangkah 10.000 langkah setiap hari, itu saudara bisa sampai itu dalam 100 hari. Ya Bu Puspa, 10.000 langkah ya setiap hari. Dan yang menariknya lagi, saudara, ketika orang Israel keluar dari Mesir, itu jumlahnya, ya kita lihat di Keluaran berapa tuh? Keluaran 12. Itu yang keluar adalah berapa? 600.000 laki-laki, saudara. Belum termasuk anak-anak. Kita logika aja, saudara ya. Di mana-mana tuh perempuan lebih banyak kan, saudara ya. Taruhlah 600 laki-laki dewasa punya istri, berarti kali 2 jadi berapa? 1. Padahal dulu kan banyak anaknya. 2 deh. Jadi berapa, saudara? Jadi total yang keluar kira-kira berapa, saudara? 2,4 juta ya. Setuju 2,4 juta. Ayo matematikanya kita semua. Jadi sekitar 2 juta sampai 3 juta yang keluar dari tanah Mesir. Tapi yang sampai di tanah Kanaan tahu nggak berapa, saudara? Yuk ada di bilangan ke-14 yuk. Kita bayar sama-sama yuk. 2, 3. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Next. 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi saudara, yang masuk di tanah Kanaan itu cuma 2 opa-opa. Yosua dan Kaleb. Dan sisanya anak-anak 20 tahun ke bawah. Sisanya sudah saudara di padang gurun. Kenapa mereka tidak bisa masuk, saudara? Jadi ini pelajaran buat kita, saudara. Ketika kita ada di padang gurun, ketika kita ada di masa pengujian, jaga mulut kita, saudara. Jangan sungut-sungut. Apa yang keluar di mulut kita itu berasal dari jaga hatimu. Senggol kiri kanannya, jaga hatimu, jaga mulutmu. Amin. Seberapa akan lamanya engkau di padang gurun di masa pengujian ini tergantung hati dan mulutmu, saudara. Sakura 5.
Jaga hati dan mulut kita. Kalau mulutmu mau keluar berucap, pastikan yang keluar tuh hanya ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab dia selalu baik, saudara. Dia selalu baik. Dan yang keluar dari mulut kita ada deklarasi firman Tuhan. Amin. Ketika Yesus digoda oleh iblis, apa yang keluar dari mulut Yesus? Firman Tuhan. Tapi saudara, ini yang penting saudara. Saya ingin saudara benar-benar memiliki satu pengertian dan kesadaran. Ketika kita mendeklarasikan firman, ini bukan asal deklarasi yang berasal dari hati yang ragu-ragu. Karena kalau hatimu ragu-ragu, punya keraguan, ada konflik yang belum terselesaikan, apa yang keluar dari mulut kita ini enggak sejalan dan tidak akan memproduksikan apa-apa, saudara. Jadi hati dan mulutmu itu harus sama dulu, saudara. Ketika kita berkata, oleh bilur Yesus aku telah disembuhkan. Ini janji Tuhan bagi kita. Tapi di hatimu, iblis berkata begini, emang Tuhan mau nyembuhin kamu? Itu kamu sakit kan karena perbuatan dosamu itu. Karena kamu dulu suka nyimpen kepahitan, karena kamu makannya gak benar, semua gitu ya. Intimidasi iblis masuk. Akhirnya saudara menjadi ragu. Iya. Jadi ketika engkau mendeklarasikan hal itu, jadi saudara tidak dengan deklarasi keyakinan penuh, tapi dengan kesadaran, ada dosa dalam hidupku. Saudara mengerti? Jadi pertama-tama sebelum saudara mendeklarasikan firman, saya mau pastikan semua kita mau pastikan hati kita tuh udah bersih dulu, saudara. Tidak ada konflik batin, selesai dulu, saudara. Ingat, siapakah engkau di dalam Tuhan sekarang? Dan ini menjadi teknik iblis ketiga ketika dia mencobai kita di masa pengujian. Yaitu dengan apa, saudara? Memberikan keraguan kepada kita, siapakah kita, identitas kita. Jika engkau anak Allah. Jadi ketika engkau belum setuju dengan apa kata firman, ketika Yesus berkata, aku sudah mengampuni engkau, darahku sudah melayakkan engkau. Kalau engkau masih belum percaya hal itu, deklarasimu bisa tidak berarti apa-apa, saudara. Karena enggak ada keyakinan teguh di dalam engkau. Halo, kita mesti punya keyakinan teguh. Apa yang firman katakan tentang kita. Amin. Yes, dulu kita ada orang berdosa. Tetapi karena Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus, darah yang tercurah atas kita. Yang mengampuni dosa kita. Yang melayakkan kita dan membenarkan kita. Sehingga kita sekarang jadi orang yang benar. Ketika kau tahu, kau sadar, kalau engkau salah, kau bertobat, minta ampun, darah Tuhan Yesus sudah melayakkan kau dan kau jadi yang baru sekarang. Amin. Ketika kau sadar hal itu dan kemudian kau mendeklarasikan janji Tuhan, amin, akan penuh dengan kuasa. Karena tidak ada lagi keraguan di dalam hati kita, tidak ada lagi yang membingungkan kita, tidak ada lagi yang mengintimidasi kita, saudara. Kita selesai dengan kesadaran akan dosa. Yang adalah kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kasihnya jauh lebih besar. Amin. Sehingga ketika kita menghadapi apapun, saudara, dosa atau apapun, kita tidak lagi gentar, saudara. Kita tahu dosa ada di bawah kita. Amin. Tidak akan menggoncangkan kita. Semua ada di bawah kakiku. Tinggal injak, saudara. Amin. Kita sungguh menjadi ciptaan yang baru. Menjadi orang yang baru dalam Tuhan. Jadi setiap janji Tuhan kita deklarasikan. Penuh dahsyat, saudara. Penuh dengan kuasa. Begitulah caranya kita mendeklarasikan firman, saudara. Bukan dengan keraguan, masih ada kesadaran akan dosa. Waduh, apa yang aku lakukan? Karena itu yang akan dikerjakan oleh iblis. Apa yang kita lakukan di masa lalu, itulah yang menjadi alat dia untuk menuduh setiap kita. Tapi saya berdoa kesadaran akan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yesus bagi kita itu jauh melebihi semuanya itu, saudara. Menutupi kesadaranmu, saudara. Amin. Karena itulah, saudara, kita ini berbahagia sekali menjadi orang percaya, saudara. Percaya Yesus menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kita tahu kebenarannya. Kita sungguh baru. Dosa iblis dan maut sudah di bawah kaki kita, saudara. Kita benar-benar merdeka sekarang. Kita dimerdeka, tidak terbelenggu oleh apapun. Oh, dahsyat, saudara.
Oh, sungguh dengan kemerdekaan kita, kita sungguh melakukan, ya, kita hidup hanya bagi Tuhan. Udah, hidup kita udah orang yang paling berbahagia saudara di muka bumi ini. Amin. Oh, saya berdoa Sakura 5, sungguh kita benar-benar dibukakan saudara pagi ini. Amin. Ketika iblis menggodamu, ketika tantangan terus datang dalam kehidupanmu, ini masa pengujian kita. Saya berdoa sungguh kita benar-benar tahu saudara sekarang. Amin. Kita mau jaga mulut kita, jaga hati kita saudara. Amin. Kalau ada yang keluar dari perkataan di mulut kita, itu pastikan itu ucapan syukur dan setiap deklarasi firman saja. Amin. Yang keluar dari mulut kita. Bukan keluh kesal, bukan sungut-sungut, bukan cerita segala kemalahan, kesedihan kita yang tidak ada ujung pangkalnya saudara. Itu gak akan memberikan solusi saudara. Tapi pada saat kita terus bersyukur kepada Tuhan, pada saat kita terus mendeklarasikan firman, itulah yang akan membuat terjadi sesuatu saudara. Amin. Itulah yang akan membuat terjadi sesuatu. Dahsyat saudara. Abraham, bapak orang percaya, dia diberikan janji oleh Tuhan untuk punya anak saudara. Dan janjinya itu tergenapi dalam berapa tahun saudara? Ayo bantu saya, dalam berapa tahun? Iya pinter, siapa yang jawab? Oh mam, kok yang lain gak ikut jawab sih? Kok yang lain gak ikut jawab sih 25 tahun saudara? 25 tahun itu waktu yang lama atau yang waktu yang singkat saudara? Lama saudara, lama banget ya. Tetapi firman Tuhan berkata saudara, Abraham itu dia malah diperkuat imannya saudara. Roma 4 ayat 21 berkata seperti ini. Abraham berkata, aku yakin bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Amin. Di padang gurun saudara, saudara mesti deklarasikan ini. Aku yakin Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya. Amin. Dalam 25 tahun kemudian Abraham sungguh menerima janji Tuhan. Saya berdoa semua kita saudara yang ada di masa pengujian, saudara jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Justru semakin diperkuat, semakin yakin, oh Tuhan aku percaya kalau ini semakin sulit, oh pasti yang dahsyat yang akan terjadi dalam hidupku. Gajah itu hamilnya tuh bukan seperti tikus atau kucing saudara ya. Berapa minggu hamil keluar lagi. Butuh berapa minggu ya gajah? 52 minggu ya. 1 tahun butuh untuk keluarin 1 gajah saudara. Tapi ketika keluar besar saudara. Ketika engkau di masa pengujianmu, rasanya kok Tuhan kok belum selesai Tuhan ya. Satu hal saudara, karena sesuatu yang besar yang akan engkau lahirkan. Amin. Sesuatu yang besar yang akan kita lahirkan saudara. Oh aku berdoa sungguh Sakura 5. Di tengah masa pengujian, engkau terus semakin kuat. Amin. Engkau terus semakin kuat. Karena kita tahu siapa yang bersama dengan kita. Kalau Tuhan yang mengizinkan kita masuk ke padang gurun, itu artinya Tuhan sendiri akan berdaulat atas segalanya. Dia tahu kapan selesainya saudara. Pastikan saja kita nggak mau berlama-lama seperti bangsa Israel. Mereka lama karena bersungut-sungut. Sebagian nggak masuk lagi, sebagian besar. Tapi ketika kita udah tahu nih kuncinya, kita mau jaga mulut kita mau jaga hati kita saudara. Sebagai manusia baru, kita terus mengalami perubahan dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dalam mulut kita. Oh sungguh saudara, padang gurun itu nggak akan lama saudara. Bahkan di padang gurun itu engkau akan terus merasakan sukacita. Amin. Di dalam lembah kekelaman firman Tuhan berkata, lembah air mata itu dapat berubah jadi lembah yang bermata air. Amin. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Pastikan saja kita ini tetap saudara, hati kita ini tetap rendah hati, tetap butuh Tuhan. Amin. Sikap kita yang bergantung penuh kepada Tuhan. Tanpa engkau Tuhan aku gak bisa apa-apa. Itu tuh yang menyukakan hati Tuhan. Sakura 5.
Saya berdoa ketika Tuhan mendapati kita, biarlah hati kita ini benar-benar bergantung penuh kepada Dia, saudara. Amin. Gak ada yang lain Tuhan. Bukan duit, bukan kenalan, bukan koneksi Tuhan. Tapi Engkaulah Tuhan yang menjadi sumberku Tuhan. Sumber segalanya, Engkaulah yang menyediakannya bagiku Tuhan. Amin. Oh dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Yakin ya saudara sekarang ya. Ketika kita mendeklarasikan sesuatu, pastikan deklarasi kita itu berdasarkan benar-benar masuk ke dalam diri kita. Bahwa kita ini adalah manusia yang baru, ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, masa lalu kita sudah berlalu. Sekarang kita hidup di masa yang baru saudara. Amin. Tuhan kasih kesempatan yang baru. Jangan disia-siakan saudara. Jangan disia-siakan. Dan saya percaya sungguh sesuatu yang besar menanti di depan kita. Amin. Tuhan mau kita masuk ke dalam tanah perjanjian kita. Suatu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya saudara. Segala sesuatu tidak terbatas. Kehidupan kita jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Amin. Menjadi kehidupan kita. Amin. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika saudara menghadapi Goliat di dalam kehidupanmu, jadilah seperti Daud. Daud itu ketika menghadapi Goliat bukan dengan semoga saya menang. Enggak saudara. Tapi dia yakin dia pasti menang. Karena dia tahu siapa yang bersama dengan dia. Engkau mendatangi aku dengan perisai, pedang dan lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Oh dahsyat saudara. Jadi udah ada keyakinan teguh dalam dia pasti menang. Dan dengan mudah saudara, dengan satu saja umpan itu, batu, masuk di kepala jidatnya Goliat dan Goliat mati. Oh dahsyat. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Yakin penuh siapa engkau di dalam Tuhan. Amin. Engkau adalah umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Dan jika Allah ada bersama dengan engkau, siapakah lawanmu? Oh itu gosok terus saudara. Yang menjadi jati diri kita di dalam Tuhan. Jadi mau di masa pengujian kah? Mau di masa senang, masa susah, masa apapun saudara. Ketika kita tahu siapa jati diri kita di dalam Tuhan, engkau akan terus maju. Engkau akan terus berkemenangan. Amin. Terjadi atas kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terjadi. Saya undang yuk pemain musik semuanya. Haleluya. Pagi ini saudara, saya udah belajar sesuatu. Amin. Kita tahu ya tipu muslihat iblis ya. Dengan memberikan banyak masalah mungkin. Dengan memberikan mungkin berkat yang palsu. Bahkan meragukan identitas kita. Itu semua tipuan iblis. Tapi saya mau semua kita pagi ini sadar saudara. Sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia yang baru. Berdirilah di atasnya saudara. Berdirilah di atasnya. Berdirilah di atasnya. Setiap apapun yang menjadi tipuan musuh. Godaan iblis, tawaran dunia. Kau pakai mulutmu saudara. Untuk membuang, untuk menghancurkan setiap intimidasi apapun yang bukan dari Tuhan. Kau pasti menang. Engkau pasti menang dan terus berkemenangan dan terus berkemenangan. Amin. Yes. Amin. Haleluya. Kau mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Dia baik. Amin. Selamanya Dia baik. Di masa susah, di masa senang, Tuhan Yesus tetap baik bagi kita semua. Amin. Kita mau belajar satu lagu baru. Ready semua? Udah siap ya? Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Come on, semua Sakura 5. Bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur.
bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, sorakan haleluya. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Kataku mau serta bersyukur. Come on, 105. Biasa bersyukur, biarlah yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, katakan hidupku. Kau beri rancangan yang terindah, amin Tuhan. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Thank you God. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku dikoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghibur. Katakan dari awal. Saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghibur. Katakan akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan. Katakan akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersyukur.
setiamu ku bertahan. Kau kuatku, teguhkan akan kupikul. Are you ready guys? Pikul salib kita cukup. Kasih setiamu Tuhan, ku bertahan. Kau kuatku, teguhkan. Katakan akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan. Kau kuatku, teguhkan. Katakan akan kupikul. Sambil senyum saudara. Kasih setiamu, ku bertahan. Kau kuatku, teguhkan. One more time, katakan akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan. Kau kuatku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak pun terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan ku mau tetap bersyukur. Bisa bertepuk tangan di atas kepala kita. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan ku mau senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Haleluya. Ku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Kami terima hari yang terbaik Tuhan. Saudara yakin hari ini hari yang terbaik? Saudara yakin hari ini hari yang terbaik? Yang benar. Kalau kita tahu ini hari yang terbaik, ekspresimu pasti lebih lagi saudara. Amin. Pasti lebih lagi saudara. Kita mau bersyukur sebab Tuhan selalu baik bagi kita. Amin. Ku mau selalu bersyukur. Ekspresikan saudara. Kau baik Tuhan. Biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. One more time. Ku mau tetap bersyukur. Haleluya. Senantiasa
sebab hari ini hari yang terbaik. Oh yes. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. oh Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau beserta. Yes Tuhan, Engkau beserta kami. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Basyarabo, Immanuel.
berdoa dengan keyakinan teguh Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Di masa kesesakan kami, di masa senang kami, di masa apapun Tuhan, di masa pengujian kami sungguh percaya jika Allah ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Jika Allah ada bersama kami, sungguh lembah kekelaman, lembah air mata akan menjadi lembah yang bermata air. Kami tidak akan kekurangan apapun juga. Oh, sungguh kami tidak akan kekurangan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala kami yang baik. Engkau Tuhan kami, Engkau penguasa hidup kami. Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Sungguh kami tidak perlu takut Tuhan. Tidak perlu takut tentang apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kekuatan demi kekuatan yang Kau curahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur buat mercy dan grace yang selalu tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sepanjang hidup kami, sepanjang hidup kami Tuhan, sampai kami sampai, Engkau akan terus menyertai kami. Dan Engkau akan membawa kami ke tempat di mana Engkau sudah tetapkan kami semuanya. Kami akan sampai dan berkemenangan bersama dengan Engkau. Ini kami Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Semuanya Tuhan. Dan kami mau katakan, kalau kami hidup, katakan bersama-sama saudara, kalau aku hidup bagimu Tuhan. Dan kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Sepenuhnya atas hidupku. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pulang sungguh Tuhan dengan kekuatan yang baru, dengan arahan dan tuntunan yang pasti. Kami percaya kami tidak akan tersesat Tuhan. Kami percaya Tuhan sungguh di minggu depan akan banyak kesaksian demi kesaksian yang kami alami dan kami bisa bagikan kepada saudara-saudara kami. Bahwa Tuhan itu baik. Selama-lamanya Engkau baik Tuhan. All the time you are good. You are good all the time. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa pagi ini Tuhan kami mau bawa semua kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau terus gosokkan dan sungguh biar menjadi Tuhan suatu transformasi perubahan dalam diri kami Tuhan. Dalam pikiran kami, dari hati kami, dalam roh kami Tuhan. Akan setiap firman yang sudah kami dengar pagi ini sungguh mengubah setiap kami. Haleluya, di dalam nama Yesus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkatimu. Oke. Terima kasih buat Bu Riris yang sudah menyampaikan kebenaran firman yang luar biasa. Bilang sama-sama, pastikan aku menjaga hatiku dan perkataanku. Amin. Sebentar kita mau memberikan persembahan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan kehidupan kami ada di dalam kedaulatan tangan-Mu. Apapun yang terjadi Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan apapun yang terjadi kami percaya Tuhan kemenangan adalah bagian dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kemenangan dan Engkau yang akan terus membawa kami semakin naik dan tidak akan pernah turun. Itulah hidup kami Tuhan. Itulah jati hidup kami Tuhan. Itulah jati diri kami Tuhan. Orang-orang pemenang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Buat setiap benih firman-Mu yang Kau berikan bagi kami saat ini Tuhan. Kami ingin mepegangnya, kami ingin melakukannya karena kami tahu Engkau yang selalu ada beserta dengan kami. Kalau sebentar Tuhan kami ingin memberikan sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu karena Engkau sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpah, dengan kemenangan demi kemenangan yang kami lalui hari demi hari selama seminggu ini Tuhan. Kami mau memberikan ucapan syukur kami kepadamu karena Engkau sungguh baik, amat baik dan teramat baik bagi kami Tuhan.
Kami bawa persembahan kami dengan hati yang mengucap syukur, hati yang murni mengucap syukur di hadapan-Mu. Terpujilah Allah yang dahsyat, terpujilah Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus semua sama-sama katakan amin. Baik saudara, kita berikan persembahan saudara. Kita sambil mendengarkan pengumuman. Persembahan hari ini buat persembahan bagi saudara yang mengikuti ibadah online, bisa memberikan persembahan saudara melalui rekening yang tertera di atas. Persembahan hari ini adalah persembahan untuk Tuhan dan persembahan untuk Natal ya. Jangan lupa hari ini ada ibadah finishing generation bagi saudara-saudara, anak-anak saudara. Bawa anak-anak saudara untuk datang ke finishing generation hari ini jam 11 siang. Hari Rabu diingatkan kembali saudara, setiap para pelayan Tuhan ada BTN jam 8 malam dan semua saudara diundang juga untuk datang. Hari Jumat ada ibadah Women in God mulai pukul 2 siang. Semua kaum wanita diundang untuk hadir hari Jumat. Oh Sabtu ya, bukan Jumat. Salah ketik. Hari Sabtu ya. Semua kaum wanita. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis bisa menghubungi Ibu Riris. Ada lagi? Hari Sabtu juga jangan lupa anak-anak youth. Ada ibadah youth jam 18.30 ya sekarang ya. Bukan 19.15 lagi tapi jam 18.30. Ada lagi yang yang berulang tahun. Ini ada Ibu Sally ada di belakang. Ibu Feren ada di belakang juga lagi jaga anaknya. Oke, berikan kemuliaan bagi Tuhan yuk. Ada lagi? Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Oh ya, hari kemarin gimana? Hari kemarin ada pemberkatan nikah antara dengan saudari Kiel ya. Dipanggil Yeskiel pada panggilannya Kiel. Dan saudari Dea itu anak dari ibu, ini orang ini. Begitu, ada di samping kanan saya. Bisa bangkit berdiri? Ini Kiel dan Dea, berikan sosial buat Kiel dan Dea. Ini anaknya Bu Harni. Kalau nggak kenal Bu Harni, sungguh terlalu ya Bu ya. Oke, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita yang luar biasa saat ini. Kemenangkat kedua tanganmu, terima kasih Tuhan. Buat ibadah yang luar biasa hari ini yang kami rasakan Tuhan. Kami merasakan realita hadirat-Mu semakin mencengkram hidup kami. Semakin mencengkram hidup kami. Kami merasakan Tuhan perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami merasakan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Yang terus membawa kami Tuhan terus semakin naik dan semakin naik. Oh, kami mengerti sekarang Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap pencobaan kami. Setiap tantangan demi tantangan yang kami alami di dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan kami yang kami alami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Karena tangan-Mu, Engkau sendiri yang berkata, tangan-Mu yang akan selalu menopang kami Tuhan. Tangan-Mu yang akan menatang kami untuk kembali bangkit Tuhan. Oh, untuk memberikan kami kemenangan kepada kemenangan dan kemenangan Tuhan. Tuhan Roh Kudus, jagai hati kami. Jagai setiap hati kami Tuhan dengan segala kewaspadaan. Biar kami Tuhan setiap perkataan yang kami lontarkan, setiap perkataan yang kami ucapkan, bukan menjadi suatu perkataan yang bersungut-sungut, tapi perkataan-perkataan yang kutuk Tuhan. Tapi yang keluar dari mulut kami adalah perkataan firman, perkataan yang bersyukur kepadamu bahwa Tuhan itu sungguh baik, amat baik, teramat baik bagi hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan.
Kami juga berdoa buat Feren dan Sally yang berulang tahun Tuhan. Tuhan Kau berkati hidupnya. Kau berkati apapun yang dia kerjakan oleh kedua tangannya Tuhan. Berkati dengan berkat Bapa yang berlimpah-limpah. Berkati juga keluarganya, berkati anaknya, berkati suaminya Tuhan. Berkati keluarga besarnya dengan berkat Bapa yang berlimpah. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Yeskiel dan Dea yang sudah melangsungkan pernikahan ikatan kudus di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau yang memegang keluarga baru ini dalam tangannya. Engkau yang akan terus menuntun keluarga ini, terus mengandalkan Engkau sepenuhnya. Amin. Yang menjadikan dasar keluarga yang mereka bangun adalah Kristus. Amin. Bukan kekuatan mereka, bukan kemegahan mereka, bukan kesombongan mereka, tapi Kristuslah yang menjadi dasar hidup mereka. Dasar kehidupan keluarga yang baru mereka Tuhan. Apapun yang dia hadapi di dalam liku-liku kehidupan keluarga mereka, yang dia akan hadapi di setiap perjalanan kehidupan keluarga mereka tuh. Kehidupan Dea dan Yeskiel. Tuhan, ajarkan dia terus tetap mengandalkan Kau. Tetap mengandalkan Kau dan sepenuhnya mengandalkan Kau Tuhan. Tidak mengandalkan yang lain. Tetap hanya Engkau yang dia andalkan Tuhan. Tuhan, tuntun dia, bimbing dia, bawa dia Tuhan. Dan kami akan melihat dan jadikan dia berkat dimanapun dia berada. Jadikan dia berkat dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa, aku mendeklarasikan biar setiap jemaat Tuhan. Oh jemaat Tuhan, Kau akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Aku deklarasikan setiap apapun yang tertutup atas hidupmu, apapun yang tertutup bagi keluargamu, oh siapa apapun yang tertutup bagimu, aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus terbukalah saat ini. Oh setiap berkat-berkat berlimpah terbukalah. Oh Engkau terus hidup di bawah langit yang baru, bumi yang baru. Oh setiap penyediaan surga itu nyata atas hidupmu jemaat Tuhan. Oh di dalam nama Tuhan Yesus, Kau mengangkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Dan saat ini Tuhan, kami menantikan berkat yang datangnya dari Bapa. Berkat yang luar biasa yang datangnya dari Bapa. Biar hati kita terarah kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari sorga. Biarlah roh ketaatan yang mutlak turun atas kamu sekalian. Roh takut akan Tuhan tercurah atas hidupmu pada pagi hari ini. Roh yang menghormati Tuhan, roh yang terus menaati setiap kebenaran firman Tuhan tercurah atas hidupmu sekalian. Sehingga berkat-berkat Bapa akan selalu menyertai engkau semua. Kiranya segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kepada saudara-saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Beri salam saudara satu dengan lain. Tuhan memberkati kita. Amin.